5115018. Video ini untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membahas mengenai kesalahan-kesalahan penulisan dalam bahasa Indonesia. Seperti yang kita tahu, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dari negara kita, yakni Indonesia. Dengan bahasa Indonesia, kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang Indonesia yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kita harus belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar agar komunikasi kita dengan mereka berjalan dengan lancar. Tidak hanya itu, namun tulisan sebagai media komunikasi tidak langsung pun harus dipelajari dengan baik dan benar. Beberapa faktor terjadinya kesalahan penulisan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama itu kurangnya pemahaman terhadap kaidah bahasa Indonesia. Dan kedua, pengaruh bahasa asing dan bahasa daerah. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD edisi 5 adalah pedoman resmi untuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat umum. Edisi 5 diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud Ristek pada tanggal 18 Agustus 2022. Nah, baik, langsung saja kita ke penjelasannya. Dari tulisan di atas, manakah yang benar dan tepat? Di mana tanpa spasi atau di spasi mana? Ya, yang benar adalah di spasi mana. Karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan yang benar adalah di mana. Kata depan di dan ke umumnya ditulis terpisah dari kata berikutnya atau kata lainnya tidak disambung untuk menunjukkan kata tempat. Maka penulisan yang benar adalah dipisah atau menggunakan spasi. Dari penulisan di atas, manakah yang benar dan tepat? Kita sering kebingungan dengan penulisan kata silakan atau silahkan. Kata ini biasanya kita gunakan saat kita memperkenankan lawan bicara kita melakukan sesuatu. Misal, memperkenankan tamu makan di rumah kita. Jadi, yang manakah yang benar? Yap, yang benar adalah silakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan yang benar adalah silakan. Silakan adalah kata perintah yang halus dengan makna studilah kiranya atau memperkenankan orang lain melakukan sesuatu. Dari penulisan di atas, manakah yang benar dan tepat? Yap, kata yang benar adalah risiko. Karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yang benar adalah risiko, bukan resiko. Kata dasar resiko tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Dan mulai sekarang, penggunaan kata yang tepat dalam penggunaan
pengucapan maupun penulisan dalam kegiatan sehari-hari ialah risiko menggunakan huruf I bukan E di huruf kedua kata tersebut. Dari penulisan di atas, manakah yang benar dan tepat? Yap, penulisan yang benar adalah sekadar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yang benar adalah sekadar, bukan sekedar. Arti kata sekadar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seperlunya atau seadanya. Biasanya kata sekadar digunakan untuk menggantikan hanya untuk. Jadi yang benar bukanlah sekedar, tapi sekadar. Dari penulisan di atas, manakah yang benar dan tepat? Yap, kata yang benar adalah apotek. Karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, penulisan yang benar adalah apotek. Tidak bisa dipungkiri bahwa dua kata tersebut sering membuat beberapa orang menjadi keliru dan ragu. Padahal pemilihan kata yang tepat merupakan hal yang harus dibiasakan sebagai warga negara Indonesia. Dari penulisan di atas, manakah yang benar? Karena atau karena? Yap, yang benar adalah karena. Kata karena adalah bentuk tidak baku dari kata karena, sehingga penulisan yang benar adalah karena. Yang menggunakan huruf penulisan yang benar disebut juga kata baku, yaitu kata yang penulisannya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dari penulisan di atas, manakah yang benar? Kemarin atau kemarin? Yap, yang benar adalah kemarin. Bila dirujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kata yang benar dari kedua kata tersebut adalah kata kemarin. Kata kemarin yang selama ini sering digunakan oleh sebagian orang tidak terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Untuk itu, kamu bisa menggunakan kata kemarin sebagai kata yang benar. Dari penulisan di atas, manakah yang benar dan tepat? Kalau atau kalau? Yap, yang benar adalah kalau. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, penulisan yang benar adalah kalau menggunakan au, bukan o. Dari penulisan di atas, manakah yang benar dan tepat? Kapanpun tanpa spasi atau kapan pun pakai spasi. Yap, yang benar adalah kapanpun pakai spasi. Masalah yang selama ini terjadi adalah banyak orang seringkali kebingungan pakai kata pun dipisah atau tidak dari kata yang mendahulunya. Sesungguhnya yang benar adalah penulisan kata pun tergantung pada ada atau tidaknya makna dari kata tersebut.
Kata pun ditulis tidak terpisah dengan kata yang mendahulunya apabila kata tersebut tidak memiliki makna sendiri. Kata-kata tersebut diantaranya adapun, maupun, walaupun, dan lain-lain. Mungkin dari sebagian banyak orang yang masih bingung dan bertanya-tanya bagaimanakah cara penulisan fotokopi yang benar sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apakah penulisan yang benar adalah fotokopi pakai C atau fotokopi? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata penulisan fotokopi pakai C yang benar adalah fotokopi. Arti kata dari fotokopi itu sendiri adalah hasil reproduksi atau penggandaan fotografis terhadap barang cetakan atau tulisan. Sedangkan untuk penulisan dalam bahasa Inggris sendiri yang benar itu adalah fotokopi yang bukan fotokopi ya. Dari penulisan di atas, manakah yang benar dan tepat, praktik atau praktek? Ya, yang benar adalah praktik. Karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBII, kata yang benar dan baku antara praktik dan praktek adalah praktik. Ayo ngaku, apakah kamu lebih sering menggunakan kata praktek daripada praktik? Sama dengan sebelumnya, kata ini juga merupakan kata serapan dari bahasa Inggris practice. Untuk setiap kata yang memiliki akhiran ich, maka perubahan yang tepat ke dalam bahasa Indonesia menggunakan ik, ika. Sehingga penulisan yang tepat adalah praktik. Ini juga berlaku untuk penulisan yang benar adalah malapraktik, bukan malapraktek. Dari penulisan di atas, manakah yang benar dan tepat? Zaman atau zaman? Kamu pasti pernah mendengar istilah kids zaman now deh, yang artinya anak zaman sekarang atau anak masa kini. Pada istilah tersebut terdapat penulisan kata zaman. Ayo, menurutmu, apakah penulisan kata zaman sudah tepat dan benar? Jangan salah ya. Penulisan yang betul dan benar itu menurut KBII Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah zaman, bukan zaman. Dari penulisan di atas, manakah yang benar? Santuy atau santai? Iya, kata yang benar adalah santai. Mulai sekarang, marilah kita menulis dengan ejaan yang benar sesuai EYD. Meskipun kita menggunakan bahasa gaul, namun jangan sampai terjadi kosakata yang salah alias melenceng dari EYD, ejaan yang disempurnakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, santai merupakan penulisan yang benar, bukan santuy ya. Yang terakhir, nasihat atau nasihat. Yang manakah yang benar dan tepat? Tahukah kamu kalau kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Arab. Kata ini berasal dari kata kerja nashaha yang berarti kalasa.
yaitu murni serta bersih dari segala kotoran. Lalu yang benar itu nasihat atau nasihat sih? Yang tepat itu adalah nasihat, karena dalam penyerapan bahasa Arab ke bahasa Indonesia yang berkaitan dengan perubahan bunyi huruf harus disesuaikan dengan ciri khas Indonesia dan Indonesia melafalkannya. Maka dari itu penulisan vokal yang tepat bukanlah I, bukan E. Sampai sini paham kan? Jangan salah lagi. Mulai sekarang marilah kita menulis dengan ejaan yang benar sesuai ejaan yang disempurnakan atau EYD dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Meskipun beberapa orang menganggap bahwa penulisan pengejaan merupakan hal yang disepelekan, tetap saja ini berpengaruh pada bahasa Indonesia yang menjadi keliru. Oke, mungkin itu saja dari saya.